Nah, sebelum masuk ke KIKD, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada biasa semuanya KI itu terdiri dari empat KI. Oh ya, sebelum menjelaskan itu KI yaitu kompetensi dasar, kompetensi inti yaitu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, yang mana KI ini sudah diatur oleh Kemendikbud atau Kemenang. Nah, KI itu ada 4. KI itu ada 4. Yang pertama adalah spiritual. KI spiritual yaitu KI yang harus dikembangkan atau dicapai oleh siswa ini untuk memenuhi aspek-aspek spiritual atau aspek keagamaan. Nah, bagaimana cara mengembangkan aspek spiritual? Di Islam itu guru mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau non Muslim atau non Islam itu dengan mengucapkan selamat pagi atau salam sejahtera kita semua, lalu dilanjutkan dengan berdoa. Nah, ini contoh dari spiritual. Yang kedua yaitu sosial. Sosial itu adalah hubungan antar individu dan individu dalam satu lingkungan, entah lingkungan luas atau lingkungan yang sempit. Nah, siswa diajarkan untuk memenuhi KI sosial agar ketika lulus sekolah itu dapat menjadi makhluk yang sosial, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Yang ketiga, itu pengetahuan. Pengetahuan ini adalah KI atau kompetensi inti yang membahas tentang seluk-beluk tentang disiplin ilmu. Jadi ada contoh siswa mempelajari fisika, siswa MA, contohnya kalau dalam bahasa Arab, nanti siswa akan belajar tentang seluk-beluk bahasa Arab, entah dari tarkib, tarokib, mufrodat atau dan lain-lain. Nah, ini juga dalam pengetahuan. Yang keempat yaitu keterampilan. Siswa ini ditraktir keterampilan itu bagaimana siswa dapat berpikir kreatif, lalu menyelesaikan masalah, lalu bagaimana dia dapat membuat kreasi tugas bermacam-macam seperti tugas video, tugas membuat kosakata, tugas membuat cerita. Nah, ini nanti di K4 keterampilan siswa akan diasah. Nah, selanjutnya setelah membahas KI, kita akan membahas tentang KD. Selanjutnya itu KD. Arti KD itu kompetensi dasar, dengan artian bahwasanya kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setiap pembelajaran. Nah, KD ini adalah turunan dari kompetensi inti, makanya tidak jauh dari kompetensi inti. Saya dapat tema Ariado. Maka nanti kita pilih KD-nya karena Ariado tentang olahraga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang KD dengan tema Ariado atau olahraga. Yang pertama yaitu KD 1.1. Nah, seperti yang tadi dibahas bahwasanya KI kompetensi 1 ini tentang spiritual, maka tidak jauh dari spiritual, yaitu meyakini bahwa bahasa Arab adalah pengantar dalam ajaran agama Islam. Nah, di poin 1.1 seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu adalah pengantar ajaran Islam, karena agama Islam diturunkan di daerah Arab, di kota Mekah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Makanya dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, guru untuk mencapai kompetensi
Contohnya bisa nanti guru menceritakan tentang sejarah Islam, sejarah cerita Nabi Muhammad, lalu membuat nanti cerita dengan menggunakan bahasa Arab tentang agama Islam. Dan juga banyak literatur atau tulisan-tulisan karya ilmiah yang dibuat oleh lingkungan Islam. Makanya urgensi dalam mempelajari bahasa Arab itu meyakini bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa pengantar ajaran Islam. Yang kedua, KD 2.1 yaitu mengamalkan perilaku peduli berkomunikasi sosial dalam lingkungan. Nah, seperti yang tadi telah dibahas bahwasanya KI 2 itu berhubungan dengan sosial, maka KD yang juga tidak jauh dari sosial. Jadi di KD 2.1 ini siswa diajarkan atau siswa itu harus mencapai dia bisa berbicara bahasa Arab atau dia dapat ngobrol dalam bahasa Arab dengan lingkungan sosial itu dengan menggunakan bahasa Arab. Setidaknya itu dalam lingkungan kelas. Jadi siswa itu saling berkomunikasi atau saling sosial. Nah, di sini 2.1 selain untuk berkomunikasi sosial atau juga untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Contohnya yang berkaitan dengan sosial yaitu bagaimana cara untuk berperilaku baik terhadap sesama atau saling menolong, jujur dan lain-lain. Ini dibahas di KD 2.1. Nah, nanti selanjutnya saya akan bahas KD 3.1. Nah, di 3.1 ini 3 itu adalah pengetahuan. Jadi diturunkannya ke KD tidak jauh dari tentang pengetahuan, yaitu memahami struktur teks melibatkan tidak tutur, bentuk dan makna. Nah, di Arianto itu karena membahas tentang olahraga, maka siswa nanti akan mempelajari tentang sejumlah olahraga dengan memperhatikan nahu sorok. Nah, di Arianto itu gramatikala membahas tentang anak dan al-idhofah. Nah, di 3.1 siswa akan belajar tentang gramatika tentang anak. Anak itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sifat seperti besar, kecil, pendek, panjang, putih, hitam, warnanya. Terus terang, gelap, dan nanti dibahas anak atau sifat. Terus belajar tentang al-idhofah. Kalau al-idhofah itu adalah gabungan dua kata yang membentuk kalimat. Contohnya, rumah sakit itu besar, berarti al-mustasfa kabir. Atau contoh lagi contohnya kayak ini, al-baitu al-kabir, itu rumah yang besar. Jadi al-idhofah bahas tentang dua kata yang menjadi kalimat. Di 3.1 juga selain tentang ini anak dan idhofah seperti yang tadi saya telah bicara, bahwasanya siswa juga diajarkan ariado, yang juga cara untuk membuat kalimat ariado, olahraga. Contohnya seperti ana uridu an ahaba ilal mazhab ilal mar'ab ma'a asqai bi anna an na'aba qurata qadam. Artinya saya akan pergi ke lapangan dengan teman-teman untuk bermain sepak bola. Contoh seperti itu. Nanti dibikin gramatika, dibikin kalimatnya gitu. Selanjutnya di KD 4.1 yaitu keterampilan. Jadi turunkan keterampilan yaitu praktek bicara dan tulis dengan memperhatikan gramatika dan makna. Nah, jadi 4.1 itu kan keterampilan kajian. Jadi siswa ini dilatih untuk memiliki keterampilan dalam berbicara dalam bahasa Arab, baik dalam kalimat singkat ataupun kalimat yang panjang. Dan tidak lupa juga praktek tulis. Jadi nanti siswa dilatih untuk menulis kalimat. Nah, nanti guru bikin sebuah
teks di papan tulis nanti supaya siswa menirukan kalimat tersebut. Nah ini dari 4.1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KD 1.2 diturunkan lagi. Jadi tingkatannya lebih sulit lagi. Yang pertama 1.2, satu ini masih spiritual. Jadi tentang hal-hal spiritual, yaitu mengamalkan kemampuan berbahasa Arab untuk hal-hal positif sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siswa ini akan diajarkan untuk mempraktekkan bahasa Arab dalam hal-hal yang positif sebagai rasa syukur mereka karena telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi seperti yang diamalkan atau diajarkan ke orang lain atau tadi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu contoh dari KD 1.2. Dan selanjutnya KD 2.2. 2 itu tapi sosial. Jadi yang berkaitan dengan sosial, yaitu mengamalkan perilaku jujur dalam komunikasi di dalam lingkungan sosial. Jadi siswa itu diharapkan atau untuk dicapai sebagai insan yang berlaku jujur dalam berbicara di dalam lingkungan sosial. Jadi supaya tidak berbohong. Jadi diajarkan 2.2 ini kaitannya hampir mirip dengan 1.1. Karena spiritual itu pasangannya dengan sosial. Keterampilan pengetahuan pasangannya dengan keterampilan. Oke, sekarang di yang terakhir yaitu KD 3.2 berpasangan dengan 4.2. KI 3 tadi tentang pengetahuan. Jadi diturunkan KD-nya itu tidak jauh-jauh dari pengetahuan, yaitu menganalisis gagasan teks Arab dengan tema Al-Yallah serta memperhatikan makna dan gramatikal. Nah, dari 3.2 ini siswa itu untuk menganalisis. Apa itu menganalisis? Yaitu memperhatikan atau memeriksa secara mendalam. Itu dari kata analisis sehingga nanti mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, ini menganalisis gagasan teks Arab dengan tema Al-Yallah. Jadi nanti siswa itu menganalisis teksnya berkaitan dengan Al-Yallah, contohnya seperti kosakata alat-alat olahraga, seperti kata bola, lapangan, main, terus sport. Nah, itu tadi menganalisis teks. Jadi siswa itu dianalisis ini mufradat artinya apa, lalu bermakna apa. Tadi juga disambungkan dengan gramatikal yang sedang diajarkan akan. Jadi tentang sifat, nah contohnya lapangan itu besar. Berarti dalam bahasa Arabnya Abul Kabir. Jadi lapangan itu besar. Nah contohnya. Terus disambung juga dengan al-idhofah. Contohnya al-idhofah itu babul mal'ab atau pintu stadion. Nah itu contohnya al-idhofah. Jadi disambungkan antara teks Al-Yallah dengan gramatikal bahasa Arab atau ilmu tata bahasa Arab sini. Ini yang 3.2. Selanjutnya dari 4.2 mengkonstruksi hasil analisis. Mengkonstruksi itu adalah menjelaskan kembali atau mencari solusi. Jadi setelah siswa latihan analisis, nah jadi siswa ini mempresentasikan hasilnya itu seperti apa. Biasanya kalau ini menganalisis dibuatlah grup, satu grup 4 orang, 5 orang supaya nanti terlihat mana yang siswanya mengerjakan atau hanya mengandalkan teman. Nanti akan terlihat. Makanya nanti buat kelompok. Nah, satu kelompok semuanya 4 orang mahasiswa. Nah, maka satu orang yang mencari kosakatanya atau 2 orang yang mencari kosakata, terus 2 orang yang mengkonstruksi atau menjelaskan kembali di hadapan teman-teman mereka itu. Jadi cukup sekian KI KD tentang Al-Yallah. KI KD 1.1, terus 2.1, 3.2 sama 4.2.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata nama saya Muhammad Adi Alwafi dari kelas 6B. Ingin menjelaskan tentang KI dan KD di MA. Saya mengambil tema tentang riyadhah atau berarti olahraga. Nah, sebelum masuk ke KI KD, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada pemirsa semuanya, KI itu terdiri dari empat KI. Oh ya, sebelum menjelaskan itu KI yaitu kompetensi dasar, kompetensi inti, yaitu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, yang mana KI ini sudah diatur oleh Kemendikbud atau Kemenang. Nah, KI itu ada empat. KI itu ada empat. Yang pertama adalah spiritual. KI spiritual yaitu KI yang harus dikembangkan atau dicapai oleh siswa ini untuk memenuhi aspek-aspek spiritual atau aspek keagamaan. Nah, bagaimana cara mengembangkan aspek spiritual? Di Islam itu guru mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau non Muslim atau non Islam itu dengan mengucapkan selamat pagi atau salam sejahtera kita semua, lalu dilanjutkan dengan berdoa. Nah, ini contoh dari spiritual. Yang kedua yaitu sosial. Sosial itu adalah hubungan antar individu dan individu dalam satu lingkungan, entah lingkungan luas atau lingkungan yang sempit. Nah, siswa diajarkan untuk memenuhi KI sosial. Dan ketika lulus sekolah itu dapat menjadi makhluk yang sosial, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Yang ketiga, yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini adalah KI atau kompetensi inti yang membahas tentang seluk-beluk tentang disiplin ilmu. Jadi misalkan contoh siswa belajar fisika, siswa MA, contohnya kalau dalam bahasa Arab kita nanti siswa akan belajar tentang seluk-beluk bahasa Arab, entah dari tarkib, tarokib, mufrodat atau dan lain-lain. Nah, ini juga dalam pengetahuan. Yang keempat yaitu keterampilan. Siswa ini dipelajari keterampilan yaitu bagaimana siswa dapat berpikir kreatif, lalu menyelesaikan masalah, lalu bagaimana dia dapat membuat kreasi tugas bermacam-macam seperti tugas video, tugas membuat kosakata, tugas membuat cerita. Nah, ini nanti di empat keterampilan siswa akan diasah. Nah, selanjutnya setelah membahas KI, kita akan membahas tentang KD. Selanjutnya itu KD. Arti KD itu kompetensi dasar, dengan artian bahwasanya kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setiap pembelajaran. Nah, KD ini adalah turunan dari kompetensi inti, makanya tidak jauh dari kompetensi inti. Saya dapat tema riyadhah. Riyadhah, maka nanti kita punya KD-nya tentang riyadhah tentang olahraga. Nah, sekarang saya kita akan membahas tentang KD dengan tema riyadhah atau olahraga. Yang pertama yaitu KD 1.1. Nah, seperti yang tadi dibahas bahwasanya KI kompetensi 1 ini tentang spiritual, maka tidak jauh dari spiritual, yaitu meyakini bahwa bahasa Arab adalah
pengantar dalam ajaran agama Islam. Nah, di poin 1.1 seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu adalah pengantar ajaran Islam karena agama Islam diturunkan di daerah Arab, di kota Mekah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Makanya dia menggunakan bahasa Arab. Nah, guru untuk mencapai kompetensi di 1.1 itu setidaknya menceritakan urgensi atau pentingnya untuk belajar bahasa Arab. Contohnya bisa nanti guru menceritakan tentang sejarah Islam, sejarah cerita Nabi Muhammad, lalu membuat nanti cerita dengan menggunakan bahasa Arab tentang agama Islam. Dan juga banyak literatur atau tulisan-tulisan karya ilmiah yang dibuat oleh lingkungan Islam. Makanya urgensi dalam mempelajari bahasa Arab itu yakini bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa pengantar ajaran Islam. Yang kedua, KD 2.1 yaitu mengamalkan perilaku peduli berkomunikasi sosial dalam lingkungan. Nah, seperti yang tadi telah dibahas bahwasanya KI 2 itu berhubungan dengan sosial, maka KD juga tidak jauh dari sosial. Jadi di KD 2.1 ini siswa diajarkan atau siswa itu harus mencapai dia bisa berbicara bahasa Arab atau dia dapat ngobrol dalam bahasa Arab dengan lingkungan sosial itu dengan menggunakan bahasa Arab. Setidaknya itu dalam lingkungan kelas. Jadi siswa itu saling berkomunikasi atau saling sosial. Nah, di sini 2.1 selain untuk berkomunikasi sosial atau juga untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Contohnya yang berkaitan dengan sosial yaitu bagaimana cara untuk berperilaku baik terhadap sesama atau saling menolong, jujur dan lain-lain. Ini dibahas di 2 TKD 2.1. Nah, nanti selanjutnya saya akan bahas KD 3.1. Nah, di 3.1 ini 3 itu adalah pengetahuan. Jadi diturunkannya ke KD tidak jauh dari tentang pengetahuan, yaitu memahami struktur teks melibatkan tidak tutur, bentuk dan makna. Nah, di Arianto itu karena membahas tentang olahraga, maka siswa nanti akan mempelajari tentang seputar olahraga dengan memperhatikan nahu sorok. Nah, di Arianto itu gramatikal membahas tentang anak dan al-idofa. Nah, di 3.1 siswa akan belajar tentang gramatikal tentang anak. Anak itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sifat seperti besar, kecil, pendek, panjang, putih, hitam, warnanya. Terus terang, gelap, dan nanti dibahas anak atau sifat. Terus belajar tentang al-idofa. Kalau al-idofa itu adalah gabungan dua kata yang membentuk kalimat. Contohnya, rumah sakit itu besar, berarti al-mustasfa kabir. Atau contoh lagi kayak contohnya kayak ini, al-baitu al-kabir, yaitu rumah yang besar. Jadi al-idofa bahas tentang dua kata yang menjadi kalimat. Di 3.1 juga selain tentang ini anak dan idofa seperti yang tadi saya telah bicara, bahwasanya siswa juga diajarkan ariado, yang juga cara untuk membuat kalimat ariado, olahraga. Contohnya seperti ana uridu ahaba ilal mazhab ilal mal'ab ma'a asqoi bi anna aba qurata qudam. Artinya saya akan pergi ke lapangan dengan teman-teman untuk bermain sepak bola. Contoh seperti itu. Nanti dibikin gramatikal, dibikin kalimatnya gitu.
1 yaitu keterampilan. Jadi turunkan keterampilan yaitu praktek bicara dan tulis dengan memperhatikan gramatika dan makna. Nah, jadi 4.1 itu kan keterampilan kajian. Jadi siswa ini dilatih untuk memiliki keterampilan dalam berbicara dalam bahasa Arab, baik dalam kalimat singkat ataupun kalimat yang panjang. Dan tidak lupa juga praktek tulis. Jadi nanti siswa dilatih untuk menulis kalimat. Nah, nanti guru bikin sebuah teks di papan tulis, nanti supaya siswa menirukan kalimat tersebut. Nah, ini dari 4.1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KD 1.2 di kanan. Jadi tingkatannya lebih sulit lagi. Yang pertama 1.2, satu ini masih spiritual. Jadi tentang hal-hal yang spiritual, yaitu mengamalkan kemampuan berbahasa Arab untuk hal-hal positif sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siswa ini akan diajarkan untuk mempraktekkan bahasa Arab dalam hal-hal yang positif sebagai rasa syukur mereka karena telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi seperti yang diamalkan atau diajarkan ke orang lain atau tadi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contoh dari KD 1.2. Dan selanjutnya KD 2.2. 2 itu tapi sosial. Jadi yang berkaitan dengan sosial, yaitu mengamalkan perilaku jujur dalam komunikasi di dalam lingkungan sosial. Jadi siswa itu diharapkan atau untuk dicapai sebagai insan yang berlaku jujur dalam berbicara di dalam lingkungan sosial. Jadi supaya tidak berbohong. Jadi diajarkan 2.2 ini kaitannya hampir mirip dengan 1.1. Karena spiritual itu pasangannya dengan sosial. Keterampilan pengetahuan pasangannya dengan keterampilan. Sekarang di area terakhir, yaitu KD 3.2 berpasangan dengan 4.2. KI 3 tadi tentang pengetahuan. Jadi diturunkan KD-nya itu tidak jauh-jauh dari pengetahuan, yaitu menganalisis gagasan teks Arab dengan tema Aryaullah serta memperhatikan makna dan gramatika. Nah, dari 3.2 ini siswa itu untuk menganalisis. Apa itu menganalisis? Yaitu memperhatikan atau memeriksa secara mendalam. Itu dari kata analisis sehingga nanti mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, ini menganalisis gagasan teks Arab dengan tema Aryaullah. Jadi nanti siswa itu menganalisis teksnya berkaitan dengan Aryaullah, contohnya seperti kosakata alat-alat olahraga, seperti kata bola, lapangan, main, terus sport. Nah, itu tadi menganalisis teks. Jadi siswa itu dianalisis ini mufradat artinya apa, lalu bermakna apa. Dan juga disambungkan dengan gramatika yang sedang diajarkan anak. Jadi tentang sifat. Nah, contohnya lapangan itu besar. Berarti dalam bahasa Arabnya Abul Kabir. Jadi lapangan itu besar. Nah, contohnya. Terus disambung juga dengan al-idofah. Contohnya al-idofah itu babul mal'ab atau pintu stadion. Nah, itu contohnya al-idofah. Jadi disambungkan antara teks Aryaullah dengan gramatikal bahasa Arab atau ilmu tata bahasa Arab sini. Ini yang 3.2. Selanjutnya dari 4.2 mengkonstruksi hasil analisis. Mengkonstruksi itu adalah menjelaskan kembali atau mencari solusi. Jadi setelah siswa latihan analisis, jadi siswa ini mempresentasikan hasilnya itu seperti apa. Biasanya kalau ini menganalisis dibuatlah grup, satu grup 4 orang, 5 orang supaya nanti terlihat mana yang siswa yang mengerjakan atau hanya mengandalkan teman. Nanti
menjadi 2 kelompok. Nah, satu kelompok semuanya 4 orang mahasiswa. Nah, maka satu orang yang mencari kosakatanya atau 2 orang yang mencari kosakata, terus 2 orang yang memproduksi atau menjelaskan kembali di hadapan teman-teman mereka itu. Jadi cukup sekian KI KD tentang Arianto. KI KD 1.1, terus 2.1, 3.2 sama 4.2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.